pakar telematika Roy Suryo meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Roy Suryo jelang pemeriksaan perdana dirinya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 13 November 2025. Ia mengingatkan Prabowo agar tidak mengulangi kesalahan rezim sebelumnya yang dinilai telah memidanakan pihak-pihak yang mengkritik Jokowi, seperti Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Apalagi Prabowo dikenal memang menyukai angka 8. Roy juga menyebut dirinya bukan satu-satunya yang menjadi sasaran proses hukum. Ia menyiratkan ada 8 orang lain yang berpotensi menghadapi nasib serupa. Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga meyakini penetapan dirinya dan rekan-rekannya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Ia bahkan menuding langkah hukum itu berkaitan dengan rencana mereka menerbitkan buku baru berjudul Gibran Black Paper. Roy Suryo beranggapan langkah hukum terhadapnya bukan murni kebijakan presiden, melainkan dorongan dari pihak di lingkar kekuasaan. Ia juga mengklaim telah memperoleh temuan dari luar negeri terkait latar belakang pendidikan putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Terkait dengan kehadirannya di Polda Metro Jaya, mantan Menpora itu mengatakan bukan untuk membela diri secara pribadi, melainkan untuk menegakkan kebenaran atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang disebut belum pernah dibuka ke publik. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang tersangka lainnya dalam perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan penetapan tersangka itu telah melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan internal dan eksternal. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi itu dijerat pasal berlapis. Mereka dikenakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, hingga penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut. Lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rizwan akan menunjukkan.